Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Pramaswari dari Prodi Manajemen B Soleh dengan NIM 281500046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SH.MM. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki manfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Tujuannya antara lain menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga produk jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. 2. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Yang keempat, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Kemudian fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi utama penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, memudahkan manajemen untuk merencanakan, memantau, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. 4. Peningkatan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu perusahaan. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui satuan kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Kemudian contoh sistem informasi manajemen. Di era 4.0 atau 4.0, hampir semua wilayah kerja kini mulai mengubah sistem menjadi sistem digital, termasuk sistem informasi manajemen pada suatu perusahaan atau organisasi. Representasi data yang lebih akurat dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tentunya akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut adalah contoh penerapan sistem informasi manajemen, yaitu SCM atau Supply Chain Management. Data yang tersedia lebih terintegrasi. Dari data SCM umumnya lebih difokuskan pada ketersediaan atau pengiriman bahan mentah dari pemasok, kemudian ke produsen, pengecer, dan pengguna akhir. AS atau Office Automation System. Ini membuat komunikasi antar departemen menjadi lebih lancar. Komunikasi tersebut dapat berupa layanan chat atau email yang hanya terintegrasi secara internal di dalam perusahaan yang bersangkutan. IMS atau Informatic Management System. Sistem ini memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian dari informasi umum hingga tahap analisis pengambilan keputusan. Pengguna IMS juga dapat mengintegrasi beberapa program komputer dengan berbagai informasi yang ada. ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP dapat memudahkan manajemen ini untuk memantau, mengelola semua unit atau departemen dalam suatu perusahaan, mulai dari bidang keuangan, akuntansi, dan pemasaran hingga sumber daya manusia, operasi dan manajemen pengadaan. Dengan demikian, pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih efisien waktu. PS atau Transaction Processing System. TPS dapat secara efektif mengintegrasi semua transaksi bisnis rutin yang dilakukan perusahaan, seperti untuk akuisisi data melalui inventaris kantor dan biaya karyawan.
Konsep dasar sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga, suatu instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta dan organisasi non-pemerintah dengan berbagai tingkatan manajemen di dalamnya. Dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberi manfaat yang maksimal. Kemudian, sistem informasi mengandung 3 dasar di dalamnya, yaitu 1. Aktivitas masukan atau input, 2. Memproses atau processing, 3. Keluaran atau output. 3 aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Masukan berperan di dalam pengumpulan bahan mentah atau raw data, baik yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi. Konsep dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Krisnandidi KK 2009 halaman 78. Proses pemilihan tersebut biasanya dimulai dari pengidentifikasian masalah dan tujuan, penyusunan, penganalisisan, pemilihan berbagai alternatif yang relevan, pengambilan keputusan yang dinilai tepat, hingga pengevaluasian aktivitas dari keputusan yang telah diambil. Tujuan pengambilan keputusan pertama terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitan dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. 3. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan 2 atau lebih yang bersifat kontradiktif atau tidak kontradiktif. Tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman. Penyelidikan lingkungan kondisi merupakan keputusan. 2. Perancangan. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang dapat mungkin digunakan. 3. Pemilihan. Memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Skala pengukuran pengambilan keputusan. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang dihasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistis yang cocok untuk digunakan. Di dalam ilmu statistik, skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja, misalnya digunakan untuk memberi label simbol lambang atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek baik individu ataupun kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian angka yang diberi kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak atau interval antara tingkatan dan juga tidak harus sama.
Skala ordinal ini memiliki lebih tinggi dari skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal atau nominal. Besar interval atau jarak data dengan data yang lain memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Skala rasio adalah skala yang pengukurannya ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas memiliki nilai nol mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.